Gunung yang menyimpan rahasia kekayaan. Mikrofon dua narator. Suara dalam, pelan, berat, dan dalam. Di balik kabut pekat yang turun setiap malam Jumat, berdirilah sebuah gunung yang dianggap keramat oleh warga Sragen, Gunung Kemukus. Di sanalah, katanya, orang-orang bisa menjadi kaya dalam semalam. Tapi dengan harga yang tidak bisa dibayar oleh uang, nyawa. Bagas menatap langit sore dari jendela rumah bambunya yang mulai lapuk. Hujan turun perlahan, menetes dari atap bocor, mengenai wajah putrinya yang masih kecil. Ia menutupinya dengan kain lusuh, menghela napas panjang. Hidupnya makin berat. Setelah dipecat dari perusahaan ekspedisi, utang menumpuk, dan warung kecil milik istrinya, Rani, sepi pembeli. Listrik sering mati, beras tinggal segenggam, dan ancaman debt collector membuat Bagas kehilangan arah. Suatu malam, di warung kopi dekat balai desa, seorang teman lama datang, Joko. Bagas hampir tak mengenalinya. Wajahnya bersih, bajunya mahal, jam tangan berkilau. Ia datang dengan mobil mewah yang platnya dari luar kota. Bagas? Gusti. Kowe saiki piye kabare? Aku ora yeso ngomong opo-opo. Jo utang numpuk, kerja ora ono, jawab Bagas lirih. Joko tersenyum samar. Aku dulu juga kayak kamu. Gas. Tapi sekarang, hidupku berubah. Semua karena Kemukus. Kata itu membuat Bagas diam. Gunung Kemukus. Tempat yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang tua. Tempat di mana orang bisa melakukan pesugihan dengan ritual aneh dan syarat mengerikan. Jangan main-main, Jo. Itu urusan setan, kata Bagas, berusaha menolak. Kamu pikir aku gila? Aku cuma berdoa di sana. Lalu rezeki datang sendiri. Tapi ya, semua ada syaratnya. Syarat? Datang saja nanti, Jumat malam. Aku kenalin sama Mbah Sastro. Dia tahu caranya. Sejak malam itu, kata Kemukus terus menghantui pikiran Bagas. Ia mencoba melupakan, tapi setiap kali tidur, ia bermimpi berjalan di antara kabut dan mendengar suara wanita berbisik. Datanglah, kekayaan menunggumu. Rani mulai resah melihat suaminya berubah. Bagas sering duduk di beranda hingga larut, menatap gunung yang puncaknya terlihat samar dari kejauhan. Mas, jangan melamun terus. Aku takut, ucap Rani. Aku cuma mikir, Ran, tentang masa depan. Kalau kamu mikir sampai ngelamunin gunung itu, aku malah nggak tenang. Tapi malam itu, Bagas tak mendengarkan. Dalam pikirannya, hanya satu hal yang berputar, bagaimana caranya keluar dari kemiskinan. Dan Gunung Kemukus seolah memanggilnya setiap detik. Keesokan harinya, Bagas pergi diam-diam ke pasar tua di pinggir desa. Ia mencari seseorang yang disebut-sebut tahu jalan menuju tempat ritual. Seorang kakek berwajah tirus dengan mata merah pucat menghampirinya. Kau mencari Mbah Sastro? Iya. Katanya dia bisa bantu saya. Hati-hati, nak. Yang dicari bisa saja bukan kekayaan, tapi akhir hidupmu. Bagas menelan ludah. Saya siap menanggung risikonya. Kakek itu hanya mengangguk pelan, memberi secari kertas berisi tulisan tangan. Datang ke lereng utara, Jumat Kliwon, pukul 11 malam. Bawa bunga 7 rupa. Sore itu, awan hitam menutupi puncak Gunung Kemukus. Petir menyambar di kejauhan. Rani tak tahu bahwa suaminya baru saja membuka pintu menuju dunia yang tak bisa ditinggalkan dengan mudah. Mikrofon dua narator menutup. Malam Jumat itu akan menjadi awal dari segalanya. Bagi Bagas, Gunung Kemukus bukan lagi sekadar legenda, tapi jalan menuju kekayaan dan jalan menuju kehancuran. Langkah pertama ke puncak terlarang. Malam Jumat Kliwon. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di bawah sinar rembulan pucat, satu sosok berjalan sendirian menuju lereng Gunung Kemukus. Membawa sesaji dan niat yang mulai mengguncang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Bagas melangkah pelan di jalan setapak berbatu. Di tangannya tergenggam keranjang kecil berisi bunga 7 rupa, dupa, dan seekor ayam cemani yang dibungkus kain putih.
Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar sayup gamelan Jawa, seolah ada pesta di tengah kabut. Tapi tak ada cahaya, tak ada manusia lain. Beberapa jam sebelumnya, Rani sempat mencoba menghentikannya. "Mas, aku minta tolong jangan pergi malam ini." Suara Rani gemetar. "Cuma mau nyari rezeki. Ran, aku janji, besok pulang." "Aku takut. Aku mimpi ada wanita rambut panjang duduk di depan rumah. Dia bilang namamu." Bagas terdiam. Ia tahu Rani punya firasat yang kuat, tapi pikirannya sudah bulat. Utang, kemiskinan, dan hinaan orang-orang desa sudah menutup matanya dari logika. Ia mencium kening istrinya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Lereng utara gunung Kemukus sunyi. Hanya suara serangga malam dan desir angin dari pohon jati yang menua. Bagas menyalakan dupa, lalu menunggu sesuai pesan di kertas tua. Pukul 11 malam. Saat jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 lewat sedikit, langkah kaki terdengar dari belakang. Perlahan, dari balik kabut, muncul sosok Mbah Sastro. Lelaki tua itu mengenakan sarung hitam dan ikat kepala batik. Matanya merah seperti bara, tapi senyumnya lembut, menenangkan. Tangannya membawa tongkat dari akar pohon beringin yang tampak sudah sangat tua. "Kowe wis siap, Le? Kamu sudah siap, Nak?" Bagas menunduk hormat. "Inggih, Embah. Aku pengin rezeki. Uripku susah banget. Semua yang datang ke sini pengin kaya. Tapi sing eling, Kemukus ora menehi tanpa caluk ganti." "Saya siap, Embah. Apapun syaratnya." Mbah Sastro mendekat, menatap Bagas lama sekali. "Kau bawa bunga 7 rupa, ayam cemani, dan satu hal terakhir." "Satu hal terakhir. Rahasiakan dari istrimu. Kalau dia tahu, ritualmu batal. Ingat, jangan sampai Rani tahu apapun." Bagas mengangguk. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Mbah Sastro lalu berbisik lirih di telinganya. Kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia pahami. Setiap kalimat terasa berat, seolah menyusup ke dalam kepalanya, membuat punggungnya merinding. "Besok malam, datang lagi ke sini. Bawa darah ayam ini ke puncak, tepat di depan makam Pangeran Samodra. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Kalau kau menoleh, semuanya berakhir." Bagas ingin bertanya siapa Pangeran Samodra, tapi Mbah Sastro sudah menghilang ke dalam kabut. Hanya dupa yang masih menyala, dan ayam yang kini berkokok pelan. Meski tengah malam, meski tak ada cahaya. Malam itu, Bagas pulang dengan langkah gemetar. Sesampainya di rumah, Rani masih terjaga. Matanya sembab, wajahnya pucat. "Dari mana, Mas?" "Cuma dari warung. Tadi ngobrol sama orang." "Kamu bohong, kan?" "Enggak, Ran. Aku cuma butuh waktu sendiri." Rani tidak menjawab. Ia menatap suaminya lama sekali, lalu berjalan ke kamar tanpa sepatah kata. Bagas duduk di ruang tamu, menatap dupa yang ia bawa tadi. Aroma wangi yang aneh itu seperti masih melekat di tubuhnya. Lalu, entah kenapa, di telinganya terdengar bisikan halus. "Kamu sudah dipanggil, jangan mundur." Keesokan harinya, Bagas mencoba hidup normal. Ia membantu Rani di warung, menjemput air dari sumur, dan berbicara dengan tetangga seolah tak ada yang aneh. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Ia jadi pendiam, mudah marah, dan sering menatap kosong ke arah gunung dari jendela belakang rumah. Rani merasa ketakutan. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar langkah kaki Bagas di halaman, padahal ia tahu suaminya seharusnya tidur. Kadang, di tengah malam, Rani mendengar suaminya berbicara sendiri, dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat, dalam, dan bergetar seperti berasal dari perut bumi. "Besok malam waktumu tiba." Begitu bisikan itu terdengar, Rani ingin menegur, tapi setiap kali ia mendekat, tubuhnya terasa kaku. Seolah ada sesuatu yang menahan lidah dan langkahnya. Di desa Sumberjati, orang percaya bahwa jalan menuju puncak Gunung Kemukus bukan sekadar jalan setapak.
Itu adalah jalan antara hidup dan mati. Jalan di mana manusia harus menyerahkan sebagian dirinya untuk mendapatkan dunia yang ia inginkan. Dan malam berikutnya, Bagas akan menapaki langkah pertama menuju puncak terlarang itu. Tanpa tahu siapa sebenarnya yang menuntunnya di balik kabut. Malam Jumat Kliwon. Kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya. Di balik gelap yang sunyi, langkah seorang pria bergema di tanah basah. Namanya Bagas, dan malam ini, ia tak lagi manusia biasa. Ia adalah seorang yang telah membuat janji pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Pukul 11 malam, Bagas kembali menapaki jalan menuju puncak Gunung Kemukus. Tangannya memegang ayam cemani yang sudah disembelih. Darahnya menetes ke tanah, mengeluarkan aroma anyir yang bercampur dengan wangi dupa. Di pundaknya tergantung kain kafan putih kecil, pemberian Mbah Sastro. Ia tidak tahu apa isi kain itu. Mbah Sastro hanya berkata, "Jangan buka, sampai kabut menutup jalan di belakangmu." Langit tampak gelap total. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Hanya kabut tebal yang berputar seperti napas makhluk besar yang sedang tidur. Bagas terus melangkah hingga sampai di dataran yang lebih tinggi. Di sanalah ia melihat sesuatu. Sebuah makam batu tua, tertutup lumut, dan di sekelilingnya tertancap dupa yang sudah padam. Udara di situ terasa dingin tak wajar, seperti berada di dasar sumur yang gelap. "Pangeran Samodra," gumam Bagas lirih, mengingat pesan Mbah Sastro. "Aku datang membawa persembahan." Ia menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah lembab itu, lalu meneteskan darah ayam ke atas makam. Saat darah menyentuh batu, terdengar suara berdesis pelan, seperti bara yang disiram air. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya berputar cepat. Angin berhembus, membawa suara-suara lirih yang tak ia pahami, suara gamelan, suara perempuan menangis, dan langkah kaki tanpa arah. Siapa di sana?" teriak Bagas. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi dari balik kabut, muncul sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan dari matanya menetes darah. Ia berjalan pelan, menatap Bagas dari kejauhan. "Kau datang untuk meminta kekayaan." Suaranya bergema di dalam kepala Bagas, bukan di telinganya. "Iya. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Untuk istriku, untuk anakku nanti." Harga dari keinginan itu bukan uang, tapi janji. Sekali kau ucapkan, tak bisa kau tarik kembali. Bagas gemetar. Tapi pikirannya tertutup oleh keserakahan dan keputusasaan. Ia berlutut, menatap makam itu dalam-dalam. "Aku siap. Apapun yang harus kubayar." Perempuan itu mendekat. Dari matanya keluar darah hitam yang menetes ke tanah. Ia menyentuh kepala Bagas dengan jari-jari dingin seperti es, lalu berbisik, "Ucapkan sumpahnya." Tanpa sadar, Bagas mengikuti suara itu. Bibirnya mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing baginya. Setiap kata terasa menusuk dadanya. Setiap huruf seolah menarik sesuatu keluar dari tubuhnya. Dan di akhir kalimat, suara perempuan itu berubah, dalam, berat, dan menyeramkan. "Mulai malam ini, rezekimu lancar, tapi darahmu tak lagi milikmu." Angin berhenti. Dunia hening. Lalu, dari bawah makam, terdengar suara seperti nafas panjang. Tanah bergetar, dan di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan hitam yang melingkar seperti arus air. Bagas berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa ringan, seolah ditarik ke arah tanah. Lalu, semuanya gelap. Ketika ia sadar, matahari sudah mulai naik. Burung-burung terdengar dari kejauhan, tapi tubuhnya basah kuyup, seolah baru keluar dari hujan deras. Bunga dan dupa sudah hilang. Ayam cemani pun lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak darah di tanah, dan bau busuk seperti daging yang lama membusuk. Bagas bangkit, tubuhnya lemas. Ia berjalan menuruni gunung tanpa bicara, dengan pikiran kosong. Namun, di belakangnya, samar-samar terdengar suara wanita itu lagi. "Kau sudah menjadi milik kami." Sesampainya di rumah,
Rani menatapnya dengan wajah pucat. Mas, kamu dari mana? Aku mimpi kamu tenggelam di laut darah. Bagas tidak menjawab. Ia hanya memeluk istrinya. Erat sekali, seolah takut kehilangan. Tapi di mata Bagas, sesuatu berubah. Di balik pupil hitamnya, ada kilatan merah samar, seperti bara api yang menyala perlahan. Banyak orang percaya bahwa Gunung Kemukus adalah tempat ziarah. Tapi malam itu, Bagas tak sedang berziarah. Ia telah membuka pintu menuju dunia yang tak terlihat. Dan dari balik kabut, sesuatu kini mengikutinya pulang. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Pesugihan Pangeran Samodra. Kaya mendadak. Hidup berubah. 3 hari setelah ritual di Gunung Kemukus, hidup Bagas berubah. Tapi bukan karena keajaiban, melainkan karena sesuatu yang ia bawa pulang dari kabut. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah Bagas terasa ramai. Warung kecil milik Rani tiba-tiba dipenuhi pembeli. Uang mengalir dari mana-mana. Orang yang dulu menagih utang kini malah menawarkan kerjasama bisnis. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Mas, kok tiba-tiba banyak orang pesan dagangan kita, ya? Tanya Rani sambil tersenyum. Rezeki nggak disangka, Ran. Jawab Bagas datar. Mungkin doa kita didengar. Tapi di balik senyumnya, mata Bagas tampak berbeda. Ia jarang tidur, dan kalau malam tiba, sering duduk di halaman belakang, menatap arah gunung. Rani pernah melihatnya berbicara sendiri, seperti sedang mendengar bisikan. Namun setiap kali ditanya, Bagas hanya berkata pelan, "Aku cuma bersyukur, Ran. Jangan pikir aneh-aneh." Seminggu kemudian, uang di tangan Bagas semakin banyak. Ia membeli motor baru, mengganti genteng rumah, bahkan membeli perhiasan untuk istrinya. Orang-orang desa mulai heran. Mereka berbisik, mengatakan bahwa Bagas pasti mendapat bantuan dari gunung. Sementara itu, setiap malam Jumat, bau dupa selalu muncul dari kamar belakang. Kamar yang selalu dikunci Bagas dan tak boleh dimasuki siapapun. Rani mulai curiga. Suatu malam, ketika suaminya tertidur, ia memberanikan diri membuka pintu kamar itu. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lantai kamar penuh dengan bunga layu dan darah ayam yang sudah mengering. Di tengahnya, ada kain putih yang terbentang, dengan tulisan aksara Jawa kuno berwarna merah tua. Dan di atas kain itu, terdapat foto mereka berdua, terbelah di tengah, seolah disengaja. Rani hampir menjerit. Tapi di saat itu, dari arah belakang terdengar suara Bagas. "Ran, ngapain kamu di sini?" Suaranya datar, tapi matanya tajam seperti pisau. "Mas, ini apa? Kamu ngapain di sini tiap malam? Kamu nggak akan ngerti. Ini buat kita. Buat masa depan." "Tapi ini bukan doa, Mas. Ini kayak ritual setan." Bagas menatapnya lama, lalu menunduk. "Aku sudah janji, Ran. Janji yang gak bisa aku batalkan." Sejak malam itu, Rani tak berani bertanya lagi. Ia tahu, suaminya bukan lagi orang yang sama. Hari berganti minggu. Kekayaan Bagas makin gila. Ia membeli tanah, membuka usaha besar di kota, dan mendadak jadi pusat perhatian. Tapi anehnya, setiap kali uang masuk, selalu ada kejadian buruk. Seorang karyawan kecelakaan, sapi di kandang mati mendadak, atau pohon di halaman terbakar tanpa sebab. Rani mulai sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wanita berpakaian putih, yang sama seperti di mimpi sebelumnya, duduk di sudut kamar. Wajahnya rusak separuh, tapi suaranya lembut. "Suamimu sudah berjanji, dan waktu hampir tiba." Rani terbangun dengan tubuh dingin. Di sampingnya, Bagas tak ada. Ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Saat ia mengintip, Bagas berdiri di depan meja, meneteskan darah ayam ke dalam mangkuk tanah liat sambil berbisik pelan. "Mas, kamu ngapain?" Bagas menoleh perlahan. Wajahnya pucat. "Aku cuma melanjutkan ritual. Kalau aku berhenti, semua yang kita punya hilang."
Lebih baik miskin daripada kayak gini, Mas. Kamu nggak ngerti, Ran. Udah terlambat. Mereka udah nempel sama aku. Sejak malam itu, rumah mereka tak pernah sama. Lampu sering padam tanpa alasan. Suara langkah terdengar di atap setiap jam 2 dini hari. Dan kadang ada bayangan hitam melintas di cermin kamar mandi. Rani mencoba memanggil ustaz kampung. Tapi Bagas marah besar. Ia mengusir ustaz itu dengan kasar. Kalau orang luar ikut campur, aku yang mati, teriaknya. Sejak itu, Rani tahu bahwa ada sesuatu yang hidup bersama mereka di rumah itu. Kekayaan memang datang dengan cepat. Tapi bersama itu pula datang bayangan yang tak bisa diusir. Setiap malam, dari balik kabut gunung kemukus, suara gamelan halus terdengar, menandakan bahwa perjanjian sudah berjalan. Dan Bagas, tanpa sadar, telah menukar hidupnya. Dengan janji yang akan menagih lebih dari sekadar nyawa. Bayangan di rumah baru. Waktu terus berjalan. Kekayaan yang dulu mustahil kini menjadi kenyataan. Tapi setiap rezeki yang datang membawa bayangan yang lebih gelap. Dan di rumah barunya, Bagas mulai menyadari bahwa kekayaan itu tak pernah benar-benar miliknya. Beberapa bulan setelah ritual di Gunung Kemukus, Bagas memutuskan pindah rumah. Ia membeli rumah besar di pinggir kota, jauh dari desa Sumberjati. Rumah itu tampak megah, berdinding putih, dengan halaman luas dan pagar besi hitam. Bagi Rani, itu seperti mimpi. Tapi di balik senyumnya, ada rasa asing yang tak bisa ia jelaskan. Malam pertama mereka di rumah itu, semuanya terasa sepi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin berhembus. Bahkan suara kota pun seolah terputus begitu mereka melewati gerbang rumah itu. Mas, rumah ini kok kayak kosong ya? Padahal besar sekali. Bagas tersenyum tipis. Tenang aja, Ran. Kita mulai hidup baru di sini. Namun, sejak malam pertama, hal-hal aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Pelan tapi berat. Seperti seseorang sedang berjalan di lantai marmer dengan kaki basah. Ia mengintip dari celah pintu kamar. Dan di ujung lorong gelap, ia melihat bayangan perempuan berdiri menghadap dinding. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajah. Bajunya putih lusuh, dan tangannya gemetar. Rani ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Tubuhnya seolah dipaku di tempat. Tiba-tiba, sosok itu berbalik. Matanya hitam pekat, dan dari bibirnya menetes darah. Rani. Suaranya lirih, seperti angin dari bawah tanah. Rani terjaga seketika. Ternyata ia bermimpi. Namun, ketika menatap jam, jarumnya menunjukkan pukul 2 tepat. Dan di lantai kamar, ada jejak kaki basah menuju pintu. Pagi harinya, Rani mencoba menceritakan semuanya pada Bagas. Tapi suaminya hanya diam sambil menatap kosong. Mungkin kamu kecapean, katanya datar. Aku juga nggak tidur semalaman. Kenapa? Aku dengar orang ketawa di dapur. Keduanya saling menatap tanpa kata. Ada sesuatu di rumah itu yang tak bisa mereka jelaskan. Tapi Bagas menolak pindah. Rumah ini mahal, Ran. Kita harus bertahan. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering. Televisi menyala sendiri, piring jatuh tanpa sebab, dan aroma dupa tercium setiap malam Jumat. Rani tahu, Bagas masih melakukan ritual rahasia di ruang bawah rumah. Ia pernah melihat suaminya turun membawa kain putih dan dupa, lalu keluar menjelang subuh dengan mata merah dan keringat dingin. Mas, kamu nggak bisa terus kayak gini. Kalau aku berhenti, semuanya hilang, Ran. Semua. Lebih baik hilang daripada rumah ini dikutuk. Bagas menatap istrinya tajam. Kamu nggak tahu apa yang aku alami di sana. Aku udah bayar mahal buat semua ini. Suatu malam, Rani memutuskan untuk berdoa diam-diam. Ia membaca ayat-ayat suci di kamar, sambil menyalakan lampu kecil. Tapi setiap kali ia mulai membaca, lampu itu padam. Ketika ia menyalakan kembali, di cermin terlihat bayangan wanita berdiri di belakangnya.
Jangan ganggu dia. Suara itu bergema pelan. Dia sudah milik kami. Rani teriak. Jatuh tersungkur. Bagas berlari masuk ke kamar dan menatap cermin yang bergetar. Namun, alih-alih ketakutan, wajahnya justru tenang. Pergi, Ran. Jangan ganggu mereka. Rani menangis. Ketakutan. Ia tahu, suaminya bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang sudah menempati tubuhnya. Entah roh, entah bayangan dari perjanjian yang ia buat. Beberapa hari kemudian, Rani menemukan burung gagak mati di halaman depan. Sayapnya terbuka lebar, dan di dadanya terukir simbol aneh, seperti huruf Jawa yang berputar. Sejak saat itu, ia yakin, sesuatu dari Gunung Kemukus telah mengikuti mereka ke rumah ini. Dan malam Jumat berikutnya, Rani mendengar suara gamelan pelan dari halaman belakang. Ia membuka jendela, menatap keluar, dan melihat bayangan Mbah Sastro berdiri di bawah pohon mangga. Tapi sosok itu perlahan berubah. Kulitnya terkelupas, matanya hitam pekat. Ia menatap Rani, lalu tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar. Waktumu sebentar lagi. Enduk, tumbal sudah dipilih. Rumah itu kini tak lagi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi wadah bagi roh-roh dari Gunung Kemukus. Tempat di mana perjanjian gelap menemukan rumah barunya. Dan di dalamnya, Bagas tak lagi hidup sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga janji. Janji yang harus dibayar dengan darah. Narasi 6. Tumbal pertama. Semua perjanjian memiliki harga. Dan setiap harga, cepat atau lambat, pasti ditagih. Bagi Bagas, hari itu datang tanpa tanda, tanpa peringatan. Hanya bau dupa yang semakin kuat, dan suara gamelan yang tak lagi berhenti di telinganya. Sudah hampir setahun sejak Bagas melakukan ritual di Gunung Kemukus. Hidupnya kini makmur. Ia memiliki beberapa usaha, mobil, bahkan pekerja yang datang dari kota. Tapi seiring bertambahnya uang, tubuh Bagas semakin kurus, dan matanya semakin cekung. Tidurnya tak pernah tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah wanita berpakaian putih menatapnya dari balik kabut. Kau sudah kaya, tapi janji belum lunas. Ia selalu terbangun dengan napas memburu dan darah menetes dari hidungnya. Satu malam, Bagas mendapat kabar buruk. Joko, sahabat lamanya, orang yang dulu memperkenalkan dia pada Mbah Sastro, meninggal terbakar dalam mobilnya di pinggir jalan. Kata polisi, itu kecelakaan. Tapi warga bilang lain. Api muncul tiba-tiba, tanpa suara ledakan, dan tubuh Joko ditemukan duduk tegak, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Ketika mendengar kabar itu, tubuh Bagas bergetar. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ia tahu, waktunya akan datang, karena Mbah Sastro pernah berkata, janji Kemukus itu berantai. Siapa yang membawa, siapa pula yang menanggung. Kalau satu tumbang, berikutnya akan dipanggil. Malamnya, Bagas bermimpi berada di kaki gunung. Kabut tebal menutup pandangan, dan di hadapannya berdiri Mbah Sastro. Tapi wajahnya kini berubah. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Kowe wiswe ora sowan, Le. Kau sudah lama tak datang, nak. Mbah, aku takut. Ora usah wedi. Kowe mung kudu nebus janji. Apa maksudmu? Tumbal sepisanan wis tak pilih. Tiba-tiba, dari kabut muncul bayangan Rani, istrinya, sedang menggendong bayi kecil. Darah menetes dari kaki sang bayi. Bagas menjerit, berlari ke arah mereka. Tapi Mbah Sastro menahan bahunya. Ojo lawan, Le. Sopo sing caluk, kudu gelem embayar. Jangan melawan, nak. Siapa yang meminta, harus mau membayar. Bagas terbangun dengan keringat dingin dan tangisan yang nyaris tak terdengar. Di luar, ayam berkokok, padahal belum subuh. Dan di halaman rumah, ia melihat bekas tapak kaki anak kecil yang basah menuju pintu kamarnya. Beberapa hari kemudian, Rani mulai sakit. Tubuhnya panas, tapi dokter tak menemukan penyebab. Setiap malam,
Ia mengigau menyebut nama seseorang yang tak dikenal. Samodra, jangan bawa anakku, jangan bawa anakku. Bagas ketakutan. Ia tahu nama itu. Nama yang diucapkan dalam ritual pertamanya. Pangeran Samodra, roh penunggu Gunung Kemukus. Ia pergi mencari Mbah Sastro, tapi dukun tua itu sudah tak ada. Rumahnya di kaki gunung terbakar, hanya menyisakan abu dan dupa yang masih mengepul. Warga bilang, Mbah Sastro hilang bersama asap hitam dari rumahnya. Sejak saat itu, orang-orang yang pernah datang ke gunung mulai mati satu persatu. Bagas kehilangan arah. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali menyebut nama Tuhan, telinganya berdengung, darah keluar dari hidungnya, dan suara wanita itu muncul di kepalanya. Janji tidak bisa kau hapus. Tumbal sudah ditentukan. Dan darahmu, darah keluargamu. Suatu malam, Rani pingsan di ruang tamu. Bagas berlari panik, memeluk tubuh istrinya yang dingin. Namun, ketika mencoba membangunkannya, mata Rani tiba-tiba terbuka, bukan seperti manusia. Pupilnya berubah hitam seluruhnya. Suaranya berat, seperti berasal dari perut bumi. Bagas, waktumu habis. Kau telah menolak panggilan gunung. Tubuh Bagas terpental ke belakang, menabrak meja. Semua lampu padam. Hanya suara gamelan dari kejauhan yang terus berbunyi pelan. Dari dalam perut Rani terdengar detak keras, seperti jantung 2 kali lipat cepat. Dan di saat itu, Bagas sadar. Anak dalam kandungan Rani telah menjadi bagian dari perjanjian. Pagi harinya, Rani sadar, tapi tak ingat apapun. Ia hanya menangis dan mengatakan bahwa ia mimpi melahirkan di tengah kabut. Dan bayinya diambil wanita berpakaian putih. Bagas memeluk istrinya erat. Tapi dalam hatinya ia tahu, tumbal pertama sudah ditentukan. Dan darahnya bukan lagi miliknya. Setiap pesugihan memiliki waktunya sendiri untuk menagih. Dan malam itu, Gunung Kemukus kembali bergema. Gamelan lembut dari dunia lain yang menandakan. Satu jiwa sudah disiapkan untuk menjadi tumbal pertama. Kelahiran dan kutukan. Dari semua kutukan yang pernah lahir di dunia ini, tak ada yang lebih menakutkan daripada anak dari perjanjian. Anak yang bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan sepenuhnya makhluk gaib. Dan di rumah besar yang kini membisu itu, Rani bersiap melahirkan sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar tanpa henti, menerangi rumah besar Bagas dengan cahaya keperakan. Rani sudah 9 bulan mengandung. Tapi kehamilannya berbeda. Tidak pernah ia merasakan tendangan bayi, hanya denyutan berat yang terasa setiap malam Jumat, tepat pukul 2 dini hari. Dan setiap kali denyutan itu muncul, Bagas mencium bau dupa dan darah yang sama seperti di Gunung Kemukus. Ia tahu waktunya semakin dekat. Rani berteriak dari kamar. Suara rintihannya bergema hingga keluar rumah. Namun ketika Bagas memanggil bidan, semua nomor telepon mati. Listrik padam. Hanya cahaya lilin yang menari di dinding. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. Seperti banyak orang berjalan pelan mengelilingi rumah. Mas, tolong aku. Suara Rani gemetar, antara sakit dan ketakutan. Dia mau keluar, tapi panas sekali di dalam perutku. Bagas berlari mendekat, memegang tangan istrinya yang dingin. Keringat bercampur darah mulai keluar dari leher Rani. Di lantai, air ketuban tumpah, berwarna hitam pekat. Bau busuk menyengat seluruh ruangan. Dan dari bawah tempat tidur, terdengar bisikan yang sama seperti di Gunung Kemukus. Tebus janji, Bagas, tebus dengan darahmu sendiri. Rani menjerit. Tubuhnya kejang. Lalu dari perutnya keluar bayangan hitam yang berputar. Lilin padam satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Bagas menyalakan ponselnya sebagai penerang. Dan di bawah tubuh Rani, ia melihat bayi merah, tapi bukan seperti manusia. Matanya sudah terbuka, berwarna hitam seluruhnya. Dan di telapak tangannya ada tanda berbentuk lingkaran pusaran api. Bagas mundur, terpaku antara kagum dan ngeri. Namun, begitu ia menatap wajah anak itu, terdengar suara lembut dari balik kepala. Aku milikmu,
dan kau milikku selamanya." Tiba-tiba bayi itu menangis. Suaranya bukan tangisan, melainkan jeritan panjang seperti seruling bambu. Kaca jendela pecah, angin masuk menghantam lilin, dan seluruh rumah bergetar seperti ada gempa kecil. Rani menatap bayi itu dengan air mata. "Mas, ini bukan anak kita. Ini kutukan." "Tidak, ini darahku sendiri. Aku harus menjaganya." "Bagas, lihat matanya." Saat Bagas menatap kembali, mata bayi itu berubah, dari hitam menjadi merah menyala. Ia tersenyum, meski belum bisa bicara. Dan dari senyum itu, Bagas tahu, roh Gunung Kemukus sudah menitis ke dalam tubuh anaknya. Beberapa jam kemudian, hujan berhenti. Rani pingsan, tubuhnya lemah dan pucat. Bagas duduk memandangi anaknya yang terbungkus kain putih. Ia memberinya nama Dimas Samodra, mengambil nama dari sosok yang dulu disebut dalam ritualnya. Namun, sejak kelahiran itu, rumah mereka tak pernah tenang lagi. Bayi itu jarang menangis, tapi setiap malam jam 2, ia tertawa pelan menatap pojok ruangan. Kadang-kadang, kursi bergeser sendiri, pintu terbuka, dan suara gamelan terdengar samar. Rani tak berani tidur sendirian. Ia mulai sering bermimpi berjalan di gunung berkabut sambil menggendong bayi yang beratnya semakin lama semakin dingin. Suatu malam, Bagas mendapati Dimas menghilang dari ranjang. Ia panik mencari ke seluruh rumah. Dan di ruang bawah tanah, tempat ia dulu menyimpan dupa dan sesajen, ia menemukan Dimas duduk di tengah lingkaran darah, memegang kepala burung gagak. Matanya menatap lurus, dan di belakangnya berdiri bayangan Mbah Sastro. "Bagas." Suara itu berat, seperti dari dunia lain. Janji sudah ditebus, tapi darah harus terus mengalir. Bayangan itu lenyap begitu Bagas mendekat. Dimas hanya menatapnya dan tersenyum. Dan dari senyum itu, Bagas sadar, tumbalnya belum berakhir. Karena darah yang lahir dari perjanjian, tak pernah berhenti menagih. Sejak malam itu, Rani tak pernah lagi bicara banyak. Ia sering menatap Dimas dengan tatapan takut, kadang menangis tanpa suara. Bagas mencoba menenangkan dirinya, tapi di setiap senyap, ia mendengar suara dari balik dinding. "Anakmu bukan milikmu. Ia akan mengambil semua yang kau cintai." Dari rahim manusia lahir darah perjanjian. Dan di Gunung Kemukus, roh-roh lama tertawa. Karena mereka tahu, tumbal berikutnya sudah ditentukan. Bayi yang lahir dari dosa, kini tumbuh membawa kutukan yang tak bisa ditebus dengan doa. Anak dari gunung, anak yang lahir dari perjanjian, tidak tumbuh seperti manusia biasa. Ia menyerap cahaya di sekitarnya, dan setiap langkahnya membawa bayangan dari dunia yang lain. Dimas Samodra, anak dari darah, anak dari janji, mulai menunjukkan jati dirinya. 3 tahun sudah berlalu sejak malam kelahiran itu. Rumah besar milik Bagas kini sunyi, jendela-jendela selalu tertutup, dan tak seorang pun tetangga berani mendekat setelah kejadian aneh menimpa pembantu mereka. Perempuan muda itu ditemukan pingsan di belakang rumah. Matanya terbuka lebar, dan di telapak tangannya ada lambang pusaran merah, sama seperti tanda di tangan Dimas. "Mas, tolong kita pergi dari rumah ini," pinta Rani berkali-kali. Tapi Bagas selalu menjawab dengan mata kosong. "Kalau kita pergi, dia ikut. Bayangan itu bukan dari rumah, Ran, tapi dari darah kita." Sejak hari itu, Rani tahu, suaminya bukan lagi sepenuhnya waras. Dimas kecil tumbuh tanpa banyak bicara. Dia jarang menangis, jarang tertawa. Namun setiap malam Jumat, ia bangun sendiri, berjalan ke halaman belakang, duduk menatap langit, dan bersenandung dengan nada-nada yang sama seperti gamelan dari Gunung Kemukus. "Dim, kamu ngapain, nak?" "Bapak di sana, Bu. Bapak Mbah manggil aku." Rani menelan ludah. Ia tahu, Mbah, yang dimaksud bukan manusia. Kadang, setelah itu, Dimas tertidur dengan mata terbuka. Dan esok paginya, burung-burung di halaman ditemukan mati dengan bulu terbakar. Bagas mencoba mengabaikan semua itu.
Ia sibuk dengan bisnisnya, tapi semua rekan kerjanya mulai menjauh. Setiap kali mereka bertemu di rumah Bagas, sesuatu selalu terjadi. Mobil meledak tiba-tiba, anak buahnya hilang, atau keluarganya mendadak sakit keras. Sampai akhirnya, salah satu sahabat lamanya datang. Namanya Rudi, orang yang dulu tak percaya pada mistis. Tapi begitu melihat Dimas, wajahnya langsung pucat. "Gas, anakmu itu bukan anak manusia," katanya pelan. Matanya, "Aku pernah lihat yang begitu. Di Kemukus." Bagas memegang pundak sahabatnya, bergetar. "Aku tahu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Dia anakku. Kalau kau nggak hentikan ini, dia akan memakanmu. Semua yang kau cintai." Namun, malam setelah percakapan itu, Rudi ditemukan meninggal di kamarnya dengan wajah menghitam. Dan di dindingnya tertulis dengan darah, "Jangan ganggu anak gunung." Sejak hari itu, Bagas berubah sepenuhnya. Ia memuja Dimas. Ia menuruti semua keinginan aneh anaknya. Dari dupa, darah ayam hitam, hingga bunga 7 rupa setiap malam Jumat. Rani hanya bisa menangis, melihat suaminya berlutut di depan anaknya sendiri. "Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan?" "Aku sadar, Ran. Dimas bukan anak biasa. Dia utusan. Kalau aku lawan, semua berakhir. Lebih baik berakhir daripada hidup di bawah kutukan. Kamu nggak ngerti, Ran. Aku sudah terlalu jauh." Bagas menampar meja, darah keluar dari hidungnya, dan dari lantai terdengar suara tawa kecil. Dimas duduk di ujung ruangan, menatap mereka berdua, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Ibu salah. Aku bukan kutukan. Aku warisan." Sejak malam itu, Dimas tak pernah lagi dianggap anak. Rumah itu kini jadi tempat pemujaan rahasia. Setiap Jumat malam, mobil-mobil mewah datang diam-diam. Orang-orang kaya datang membawa sesajen, meminta berkah dari Dimas. Mereka pulang membawa keberuntungan. Tapi beberapa minggu kemudian, selalu ada yang mati dengan luka bakar aneh di dada. Rani tak tahan lagi. Suatu malam, ia berniat kabur membawa Dimas. Namun ketika membuka pintu kamar anaknya, ia melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Dimas sedang berdiri di tengah ruangan. Matanya merah menyala, dan di depannya, bayangan Mbah Sastro duduk bersila. "Kowe ora biso lunga, enduk. Kau tak bisa pergi, nak." Rani menjerit, tapi tubuhnya kaku, seolah diikat bayangan. Bayi itu menatapnya tanpa emosi, lalu berkata pelan, "Ibu, rumah kita di gunung. Aku mau pulang." Ketika Rani siuman, ia sudah berada di tengah hutan, dengan kaki telanjang dan darah di tangannya. Di kejauhan, Gunung Kemukus tampak berselimut kabut tebal. Dari puncaknya terdengar gamelan lembut, dan suara anak kecil memanggil namanya. "Ibu, mari pulang." Rani menjerit sekeras mungkin, tapi suaranya lenyap ditelan angin malam. Dan di saat itu, dari rumah di kejauhan, Bagas berdiri di depan jendela, melihat bayangan dua sosok, istrinya dan anaknya, berjalan perlahan ke arah gunung. Kadang, rumah tak lagi menjadi tempat kembali. Karena bagi mereka yang telah berjanji dengan roh Gunung Kemukus, pulang berarti kembali ke asal kegelapan. Dan anak dari gunung, kini telah memanggil ibunya pulang. Kembali ke Kemukus. Setiap perjanjian memiliki awal, dan juga ujung yang tak bisa dihindari. Untuk menutup lingkaran darah, seseorang harus kembali ke tempat di mana ia membuka pintu kegelapan itu. Dan bagi Bagas, satu-satunya jalan pulang adalah Gunung Kemukus. 3 hari setelah Rani dan Dimas menghilang, desa di kaki gunung diguncang kabar aneh. Beberapa warga mengaku melihat dua sosok berjalan di kabut. Seorang wanita berpakaian putih dan anak kecil menggandeng tangannya, naik ke arah puncak Kemukus tanpa menoleh. Bagas mendengar kabar itu dan langsung berangkat malam itu juga. Ia tak membawa siapapun. Hanya tas kecil berisi dupa, seikat bunga 7 rupa, dan kain putih yang dulu ia pakai saat ritual pertama.
Langit hitam tanpa bintang. Kabut turun tebal, menelan seluruh jalan. Suara jangkrik berhenti, diganti oleh gemerincing gamelan yang samar terdengar dari puncak. Setiap langkah yang diambil Bagas terasa berat, seolah tanah menahannya. Tapi dalam kepalanya, suara Dimas terus bergema. "Bapak, kita pulang. Di atas gunung, rumah kita menunggu." Ketika sampai di pelataran pertama, Bagas menemukan bekas dupa yang pernah ia tanam dulu. Namun kini abu itu berubah menjadi warna hitam keunguan. Dan di atasnya tergeletak potongan kain putih milik Rani. Ada bercak darah di ujungnya. Ia memungut kain itu sambil gemetar. Air matanya menetes. "Rani, Dimas, maafin aku." Namun, sebelum sempat melangkah lagi, suara tawa anak kecil terdengar dari balik pepohonan. "Bapak datang juga." Bagas menoleh. Dan di sana, berdiri Dimas. Wajahnya sama seperti dulu, tapi matanya kini hitam penuh. Di belakangnya, Rani berdiri dengan wajah pucat tanpa ekspresi. "Rani." "Dia sudah tenang, Bagas." Suara Dimas datar, tidak seperti anak-anak. "Tapi kau belum. Kau masih punya hutang." Langit mendadak merah. Petir menyambar puncak gunung. Dan dari tanah, muncul kabut hitam pekat membentuk sosok Embah Sastro. Tapi kali ini, tubuhnya setengah manusia, setengah arang, dengan mata menyala merah. "Kowe wis suwe ora sowan, Le. Kau lama tak sowan, nak." "Embah, kumohon, lepaskan mereka." "Ora yeso." Sing nyebut. "Kudu embayar." "Tak bisa. Yang memanggil, harus membayar." "Ambil aku. Asal Rani dan Dimas lepas." Kabut berputar makin cepat. Embah Sastro mendekat, menatapnya dengan wajah terbakar. "Janji kemukus ora mung siji, Bagas. Saben getih sing metu, kudu ono sing neruske." Tiba-tiba, Dimas melangkah maju. "Bapak, biar aku yang neruskan. Aku lahir dari darah itu, bukan?" "Tidak, nak. Kau harus hidup." "Aku bukan hidup, Pak. Aku hanya pintu yang kau buka." Dimas mengangkat tangannya, menunjukkan tanda pusaran di telapak tangan. Cahaya merah keluar, menembus dada Bagas. Bagas terjatuh, tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Rani menjerit, mencoba mendekat, tapi kabut menarik tubuhnya ke belakang. Dalam hitungan detik, mereka bertiga dikelilingi pusaran api yang menyala seperti dari dasar bumi. Suara gamelan bergema keras. Embah Sastro tertawa panjang. "Lingkaran wis lengkap. Getih bali marang asale." Lingkaran sudah lengkap. Darah kembali pada asalnya. Api membesar, lalu padam seketika. Ketika kabut hilang, hanya tersisa 3 batu besar di tengah pelataran. Masing-masing menyerupai bentuk manusia. Pria, wanita, dan anak kecil. Dan di atas batu anak kecil itu, tertulis samar dengan darah kering. "Samodra wis mulih." Samodra sudah pulang. Pagi menjelang. Warga yang lewat menemukan pelataran ritual itu penuh abu dupa dan bunga 7 rupa. Namun, di antara abu itu, mereka melihat satu benda aneh. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk pusaran. Orang-orang bilang, kalau kalung itu dibawa turun, suara gamelan akan mengikuti sampai ke rumah. Beberapa minggu kemudian, rumah besar milik Bagas di kota terbakar habis. Tak ditemukan jasad siapapun di dalamnya. Hanya ruangan bawah tanah yang tetap utuh, dengan lingkaran merah di lantainya. Dan setiap malam Jumat, warga sekitar masih mendengar suara gamelan halus datang dari arah rumah itu. Diikuti bisikan anak kecil. "Bapak sudah pulang. Sekarang giliranku menunggu." Pesugihan di Gunung Kemukus tak pernah benar-benar berakhir. Setiap generasi, akan selalu ada satu orang yang datang dengan niat yang sama. Meminta kaya dalam sekejap, tanpa tahu bahwa yang ia bayar bukan hanya nyawanya, tapi juga jiwa keturunannya. Dan di puncak Kemukus, gamelan kuno terus berbunyi, memanggil mereka yang haus harta.
Menuju perjanjian yang tak pernah bisa ditebus.